Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Farid JRP, NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan UTS MK Inovasi Pembelajaran. Di sini untuk materi HTML. Di sini untuk HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Si HTML ini yang menyusun sebuah halaman web menjadi sebagaimana yang kita lihat melalui browser atau bisa dibilang seperti Google atau pencarian lainnya. Belajar HTML dan mengerti bagaimana cara HTML bekerja akan sangat penting buat kita semua yang ingin terjun ke dunia web development. Sebenarnya, ketika bekerja dalam menampilkan dan menyusun sebuah halaman di web, HTML ini nggak sendirian. Dia juga dibantu oleh teman-temannya, yaitu CSS dan JavaScript. HTML sendiri bertugas menyusun kerangka halaman web, dan CSS yang akan merapikan dan memperindah tampilan halaman web. Sedangkan si JavaScript yang bertugas membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Pada kesempatan ini, yang lain, kita akan coba membahas CSS dan JavaScript. Tapi untuk kali ini, marilah kita buat si HTML menjadi tokoh utama. Sini tulisan tebal. Nah, untuk membuat sebuah tulisan tebal seperti di atas, maka kita bisa membuatnya dengan HTML dengan kode berikut. Untuk perintahnya seperti ini. Sederhananya adalah jika kita menuliskan kode seperti di atas, maka nanti dalam browser akan menampilkan tulisan tebal. Jadi HTML adalah format tulisan kode tertentu yang mampu dimengerti oleh browser untuk menampilkan tampilan tertentu. Untuk gambar di layar ini contoh sederhana untuk penulisan kode program HTML. Kode-kode tertentu yang menjadi pengenal bahwa kode tersebut adalah HTML dan bisa diterjemahkan oleh browser dengan tampilan tertentu. Misalnya tadi, untuk membuat sebuah tulisan tebal, maka kita bisa menggunakan text strong atau tag long. Untuk membuat paragraf, kita bisa menggunakan tag paragraf. Atribut adalah karakteristik tambahan pada suatu tag. Misalnya seperti yang sebelumnya kita saya informasikan bahwasanya untuk membuat paragraf kita menggunakan tag P. Secara default paragraf yang akan ditampilkan oleh tag P adalah rata kiri. Tapi jika kita ingin membuatnya rata tengah, kita bisa menambahkan atribut lain dengan value center ke dalam tag P tersebut. Untuk contohnya seperti di gambar. Masuk ke dalam tutorialnya, operatifnya di sini kita menggunakan Bitri School. Sini banyak pilihannya, dan kan kita di sini akan memilih HTML tersendiri. Di sini untuk tampilan sederhana HTML. Jadi terbuka bahwasanya satu yaitu heading dan seterusnya. Mungkin baik selanjutnya yaitu di sini akan langsung praktek untuk pemakaian W3 spellingnya. Di sini banyak pilihan. Mungkin kita mulai dari yang pertama.
Nah, untuk tampilan web ini tersendiri itu eh, untuk memudahkan kita belajar. Di sini yang pertama untuk backtitle itu mengubah halaman web ini. Jadi setiap kita mengubah titelnya, nanti di web itu akan muncul Ibra di titelnya. Setelah itu heading 1 situ untuk mengubah heading. Di mana heading itu seperti Google aja. Buat kita ubah. Nah, bakal ubah dengan apa yang kita sudah ketikkan. Paragraf pertama, kita ubah juga. Nah, jadi penggunanya sederhana seperti ini. Mungkin itu saja praktek dari saya. Mungkin mungkin untuk lebih lanjutnya bisa menjelajahi sendiri apa yang tersedia di website Trischool ini. Banyak pilihannya. Jadi mengapa saya menggunakan HTML sebagai media pembelajaran? Karena keterjangkauannya. HTML adalah bahasa pemrograman yang dapat diakses dengan mudah. Kedua, kemudahan pengguna. Dari materi tersebut juga mudah dimengerti, dan dari web juga itu juga banyak tutorial-tutorial yang sangat membantu kita agar bisa menggunakan HTML. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, memberikan yang besar dalam desain dan struktur konten pembelajaran. Ini menginginkan penggunaan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video, serta fitur interaktif seperti formulir, permainan, dan kuis. Yang keempat yaitu kompatibilitas. Konten HTML dapat diakses di berbagai perangkat, termasuk komputer, desktop, laptop, tablet, dan ponsel pintar. Yang kelima yaitu dukungan terhadap pembelajaran berbasis web. Dalam era digital, saat ini pembelajaran berbasis web semakin populer. HTML mendukung pembuatan dan pengiriman konten pembelajaran secara online dengan mudah, memungkinkan akses yang lebih luas oleh siswa di berbagai tempat dan waktu. Yang keenam yaitu kemampuan interaktif, memungkinkan integrasi elemen interaktif seperti animasi, simulasi, dan kuis langsung ke dalam konten pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman konsep-konsep yang diajarkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterkaitan media pembelajaran yang saya buat dengan karakteristik mahasiswa atau siswa di Pulau Madura. Di sini yang pertama ada keterbatasan aksesibilitas. Di beberapa daerah Pulau Madura, aksesibilitas terhadap teknologi internet mungkin terbatas. Oleh karena itu, dalam pengembangan media pembelajaran HTML, penting untuk mempertimbangkan desain yang ringan dan responsif, serta memastikan bahwa konten dapat diakses dengan baik meskipun menggunakan koneksi internet yang lambat. Tiga, gaya belajar
Kedua, gaya belajar siswa di Pulau Madura dapat memiliki gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, dalam pengembangan konten HTML, penting untuk menyediakan variasi dalam presentasi materi seperti teks, gambar, audio, video, sehingga dapat memenuhi berbagai preferensi belajar siswa. Keempat yaitu kondisi sosial ekonomi. Siswa di Pulau Madura juga perlu dipertimbangkan konten HTML. Harus dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan akses ke perangkat keras dan konektivitas internet yang mungkin dialami oleh beberapa siswa. Selain itu, konten gratis atau yang memerlukan biaya minimal akan lebih sesuai dengan situasi ekonomi siswa di daerah tersebut. Yang terakhir yaitu dukungan komunitas dan kolaborasi. Siswa di Pulau Madura mungkin lebih respon terhadap pembelajaran melibatkan interaksi sosial dan kolaborasi media pembelajaran. Terdapat pembelajaran HTML dapat memfasilitasi dengan menyediakan forum online, ruang diskusi, atau fitur kolaboratif lainnya yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama. Dengan mempertimbangkan karakteristik siswa di Pulau Madura secara holistik, pengembangan media pembelajaran HTML dapat disesuaikan agar dengan kebutuhan dan konteks pendidikan lokal. Hal ini akan membantu memastikan bahwasannya materi pembelajaran dapat diakses, dipahami, dan dinikmati oleh siswa di Pulau Madura, serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.